Salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marta Yudano dapat hadir kembali di layar kaca Anda dalam program Penolong yang Sepadan. Hari ini kita mau bicara mengenai perempuan bijak. Kita para penolong yang sepadan ini seyogianya menjadi wanita-wanita yang bijak, perempuan-perempuan yang bijak. Karena sangat diperlukan dalam keseharian terutama di rumah tangga kita. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat ini buat kita semua ya. Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kalau Anda perhatikan ayat ini, kita akan ketemukan ada dua kata, bijak dan bodoh. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu di bangku sekolah, ada istilah lawan kata. Kalau guru menyebutkan satu kata, maka kita akan diminta menyebutkan kata yang adalah lawannya. Contoh, kalau guru kita berkata miskin, maka kita akan berteriak kaya, lawan katanya seperti itu. Kalau guru kita berkata kotor, kita akan berteriak lawan katanya bersih. Kalau guru kita berteriak sakit, maka kita akan berteriak lawan katanya adalah sehat. Nah kira-kira kalau guru kita berteriak bodoh, apa yang akan kita teriakan sebagai lawan kata? Pada umumnya kita akan berkata pandai gitu ya, atau pintar, itu yang akan kita teriakan. Tetapi kalau Anda perhatikan pemirsa penolong yang sepadan dalam kalimat firman Tuhan tadi, maka dikatakan bahwa ada perempuan bijak yang mendirikan rumahnya, lalu kemudian yang meruntuhkan adalah bodoh. Jadi bodoh ketemunya sama bijak. Bodoh tidak diketemukan dengan pandai. Nah, kenapa seperti ini? Coba kalau kita perhatikan baik-baik ya pemirsa, bijak itu pandai. Tapi pandai belum tentu bijak. Ya, saya ulangi. Bijak itu pasti pandai. Tetapi pandai belum tentu bijak. Jadi kalau orang, wah ini rasanya nggak enak didengar ya. Kalau orang baru cuma pandai, jangan-jangan setara sama bodoh. Jangan-jangan. Karena perilakunya mungkin ya seperti itu. Ada, kalau dia adalah orang benar, dia pandai, perilakunya benar, dia akan menjadi orang bijak. Tapi kalau orang pandai, perilakunya tidak benar, ya dia tidak mungkin menjadi orang bijak, dia orang bodoh. Jadi hati-hati kepandaian kita kalau kita salah gunakan, kepandaian kita kalau kita tidak gunakan dengan tepat, dengan layak begitu ya, nanti kita disamakan dengan orang bodoh pemirsa. Karena Alkitab berkata itu tadi, perempuan bijak membangun dengan tangannya tetapi yang meruntuhkannya itu disebut dengan orang bodoh. Nah jadinya kita memiliki pemikiran di sini nih ya, kita memiliki pemahaman di sini. Jangan bangga hanya jadi orang pandai, pintar, tahu segala sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak bisa mengaplikasikannya dengan tepat kepandaiannya, ya itu juga bisa jadi batu sandungan. Jadi harus kepada bijak. Jadi kepandaiannya itu akan diterapkan untuk hal-hal yang benar, yang akan menghasilkan juga hal-hal yang benar. Nah maka dari itu kita perhatikan bahwa orang bijak ini orang yang memiliki hikmat. Hikmat yang seperti apa? Jelas secara kekristenan kita tidak mengaminkan hikmat dunia. Tetapi hikmat ilahi, hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Atau takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah jadi pemirsa penolong yang sepadan dimanapun Anda berada, ya hikmat itu asalnya harus dari Tuhan bukan dari dunia. Bahkan kalau saya bacakan sejenak Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Ya, perhatikan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi jelas sekali bahwa hikmat ini datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ya pemirsa ya. Jadi kalau kamu bijak dan berbudi itu hidupnya akan baik. Ya orang pandai belum tentu hidupnya baik, ada orang pandai korupsi, ada orang pandai berbohong, ada orang pandai menipu, ada orang
pandai melakukan perkara-perkara jahat yang lainnya begitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi di Yakobus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas, ya, hikmat dari Tuhan artinya ya. Nanti kita lihat di atas nih, di atas ada apa gitu ya. Tidak, hikmat ilahi, hikmat yang dari Tuhan adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Nah, orang-orang yang punya karakter seperti Yakobus 3:17 tadi pasti orang bijak karena tidak emosian, tidak serampangan, semuanya penuh dengan perkiraan, semuanya penuh dengan pertimbangan, semuanya dilakukan dalam ketenangan, semuanya dibawa kepada Tuhan begitu ya. Nah, jadi kita lihat betapa bijak itu erat kaitannya dengan takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, penolong yang sepadan, maka kita memperoleh hikmat ilahi dari Tuhan, yang kemudian hikmat ilahi itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, untuk itu mari kita perhatikan kehidupan kita yang demikian. Ya, karena itu tadi kita nggak mau jadi orang bodoh. Kita tidak mau menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Orang bodoh itu tidak enak, bukan? Ya, orang bodoh itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Bahkan orang bodoh itu dicerca orang. Orang bodoh itu tidak akan dipakai gitu ya. Bukan berarti dipakai dalam arti orang tidak suka kerjasama dengan orang yang bodoh. Orang suka bekerja sama dengan orang yang pandai. Tetapi jangan pandai-pandainya dunia. Nanti yang tadi saya katakan, korupsi yaitu pandai begitu ya, berbohong, menipu. Ya bukan seperti itu. Tetapi pandai yang bijaksana, ya, yang memang penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman Tuhan, ya, dihasilkan oleh karena roh takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan menghalalkan segala cara. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Penolong yang sepadan dimanapun Anda berada, pastikan karakter kita adalah karakter yang demikian adanya. Kita takut akan Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita menyembah Yesus dengan kesungguhan hati. Kita menghormati Yesus dan mau belajar dari apa yang Dia sampaikan lewat firman-Nya, entah itu di gereja, di persekutuan, di komunitas-komunitas di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi perempuan bodoh, tetapi menjadi perempuan bijak. Dan perempuan bijak itu mampu membangun, mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita hanya menjadi perempuan bodoh, bahkan yang sudah dibangun, kita malah runtuhkan, kita malah rusak, kita malah hancurkan. Dan itu tentunya berakibat tidak baik dan tidak nyaman juga kepada kita. Nah, pastikan hari ini dalam pertolongan Roh Kudus dimanapun kita berada, penolong yang sepadan, kita mau dibangun dengan hikmat yang dari atas. Kita tidak mengikuti hikmat dunia. Dunia mau bicara apa saja terserah. Tapi kita buka hati, kita buka telinga kita, hanya mendengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sekali lagi, supaya kita tidak menjadi perempuan yang bodoh, tetapi menjadi perempuan yang bijak. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Penolong yang Sepadan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode-episode yang lain. Tetap setia bersama dengan Pijar TV. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.